طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan amalan hari Tarwiyah ya, terkait dengan amalan hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Sebagaimana yang kemarin sempat kita sebutkan ya ikhwan, ada suatu permasalahan yang sering ditanyakan oleh jamaah haji Indonesia ini, yaitu permasalahan sebagian orang atau sebagian rombongan mereka bertolak ke Mina bukan pada tanggal 8. Terkadang mereka sudah bertolak ke Mina itu di tanggal 7. Mereka menuju Mina. Atau tanggal 7 malam tanggal 8. Dalam rangka mengurangi kepadatan dan kemacetan di perjalanan. Sehingga kalau yang realita kenyataan, jamaah haji ada 3 kondisi. Terkadang mereka di tanggal 7 atau malam tanggal 8 mereka sudah ke Mina duluan untuk melaksanakan tarwiyah. Atau mereka tanggal 8 betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tanggal 8 mereka bertolak sehingga mereka sholat zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Kondisi yang ketiga, mereka di tanggal 8 tersebut langsung menuju Arafah. Pertanyaannya, bagi mereka-mereka yang bertolak pada tanggal 7 atau malam tanggal 8 mereka sudah bertolak menuju Mina, bagaimana dengan ihramnya mereka? Apakah mereka langsung berihram di tanggal 7 atau malam tanggal 8 tersebut? Ataukah ihramnya dari Mina? Pertanyaan ini diajukan atau dijawab oleh Syekh Nu'man Ibn Abil Karim Al-Watar pada fatwa yang resmi dengan stempel Wizaratul Awqaf wal Irsyad Ba'tsatil Hajj Al-Yamaniyah Mufti Al-Bi'tsah. Jawaban kata beliau, inna dinallahi yusrun wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an rafa'a anna al-asar wal aglal wa min qawaid syariah al-mutahhar al-muttafaq 'alaiha baina a'immatil madzahib anna al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kata beliau, Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan yang namanya agama Islam ini adalah agama yang datang dengan membawa segala kemudahan. Agama yang membawa rahmat, mengangkat dari segala beban. Kata beliau termasuk bentuk kaidah syariat yang disepakati oleh 4 imam mazhab, annal masyaqqata tajlibu at-taysir. Kata beliau, falau ahramal hujjaj min amakin nuzulihim wal fanadik lailatat tarwiyah wa dhahabu ila Mina muhrimin bil hajj jaza lahum dzalik. Kata beliau, kalau seandainya
jamaah haji berihram dari tempat-tempat singgah mereka atau tempat tinggal mereka, dari hotel-hotel pada malam tarwiyah, lalu mereka pergi ke Mina dalam kondisi berihram untuk haji, jazalahum dzalik, maka yang demikian itu diperbolehkan. Ma'anna sunnah indal imkan wa adam wujudil uzri al-madhkur al-ihram min amakin nuzulil hujjaj yaum ats-tsamin. Dalam keadaan bahwasannya yang sunnah ketika memungkinkan dan tatkala tidak ada uzur adalah berihram dari tempat tinggal mereka pada tanggal 8. Faqad ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal abtah haitsu kana nazilan ba'da az-zawal thumma shalla dhuhra bi Minah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat berihram dari tempat namanya Abtah, yang mana ketika itu Rasul tinggal di sana ba'da zawal, kemudian salat zuhur di Minah. Lakin li sababil mazkur fi su'al, akan tetapi kata beliau berdasarkan pertanyaan yang disebutkan, yajuzu taqdimul ihram lailat at-tarwiyah, diperbolehkan mendahulukan ihram pada malam at-tarwiyah, boleh saja ya. Tolong giringkan ayam itu di teras. Wa yajuzu wa la'allahu al-aqrab wallahu a'lam, dan dibolehkan kata beliau, barangkali ini adalah pendapat yang lebih kuat, ayyasta'iddal hujjaju lailatat tarwiyah bin nadhafa wal ightisal wa izalat ma yahtaju ila izalatihi min sya'rin wa dhufrin liman lam yakun lahu udhiyah wa yartadi thiyabal ihram inda dhahabihim ila Mina. Dan diperbolehkan kata beliau jamaah haji tersebut bersiap-siap pada malam tarwiyah, bersiap-siap bin nadhafa wal ightisal wa izal ma yahtaj min izalatihi min sya'rin wa dhufrin liman lam yakun lahu udhiyah, bagi orang yang tidak punya hewan udhiyahnya. Wa yartadi thiyabal ihram inda dhahabihim ilal Mina, kemudian dia menggunakan pakaian ihram menuju Mina. Walakin yuakhirul i'lan bil hajj wad dukhul fin nusuk ila yaumis tsamin fi Mina. Namun ya, dia menunda i'lan bil hajjnya tadi dan dukhul di nusuknya sampai tanggal 8 di Mina. Bihaitsu yuhrim min Mina. Kata beliau boleh. Mau tadi, jadi ada dua kondisi. Boleh dia berihram langsung dari tempat-tempat dia tinggal tadi pada malam tanggal 8, atau dia ke Mina. Boleh ngambil ihramnya di Mina. Fa yakunu muwafiqan li sunnah min hadzal jiha haitsu ahrama yaum ats-tsamin la qablahu wa yatamakkan tilka al-laila min taghtiya ra'sihi inda an-naum tafadiyan liburudil mukayyifat. Sehingga kata beliau boleh bagi dia pada malam hari tersebut untuk menutup kepalanya dalam rangka menjaga kedinginan dari AC. Jadi fal khulasah dari fatwanya Syekh Nu'man, dua-duanya boleh dia ihramnya di hotel, di tempat, atau ihramnya di Mina. Wal qaul bi jawazil ihram min Mina lil hujjat wa madhhabul Hanafiyyah wa qaulun lisyafi'iyyah wa alaihi jam'un min muhaqqiqi ahli ilmi salafan wa khalafan. Wa Mina minal haram. Kata beliau, pendapat yang menyatakan bolehnya berihram bagi jamaah haji di Mina itu mazhabnya Hanafiyah, pendapatnya Syafi'iyah, dan juga pendapat muhaqqiq min ahli ilmi salafan wa khalafan. Mina adalah bagian wilayah haram. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, wa min ayyil haram ahrama bil hajj jaza. Dari wilayah haram mana saja dia berihram untuk haji itu boleh-boleh saja. Yang ditanyakan ini terkait dengan haji tamattu ya. Yang terkait dengan haji tamattu. Ya.
Kalau haji qiran, selesai permasalahan, dia bertolak dari misalkan dari Madinah atau dari Indonesia, ya sudah qiran. Ya. Tidak lepas ihramnya. Sekarang ihram berhaji bagi haji yang tamattu. Li'anal maksud, kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, wa min ayyil haram ahrama bil hajjaza, li'anal maksud bil ihram bihi al jam'u bainan nusuk, atau al jam'u fin nusuk bainal hil wal haram, wa hadha yahsul bil ihram min ayyi mawdi'in kana. Kata beliau, dikarenakan maksud yang dimaksud dengan ihram tersebut adalah al jam'u fin nusuk bainal hil wal haram, adalah menggabungkan antara al hil wal haram, menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Wa hadza yahsul bil ihram min ayyi mawdi'in kana. Dan ini bisa terwujud dengan ihram di tempat manapun. Wa binahwihi qala al-Imam As-Sirkhisi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa idza kana yaum tarwiyah ahrama wa ahalla bil hajj fayaf'al kama fa'ala 'inda al-miqat, wa in syaa'a ahrama min Makkah wa in syaa'a ahrama min kharij Makkah. Hadza huwa as-shawab. Jelas ya, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia tanggal 8 mau ihramnya di Mekah, ihramnya di luar Mekah, itu tidak masalah, boleh. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ahramu kama amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal batha. Dulu para sahabat ihram di Batha. Was sunnah ayyuhrim minal mawdi' alladhi huwa nazilun fihi. Sunnah bagi dia berihram di tempat yang dia singgah padanya. Walidzalika lil makki yuhrim min ahlihi. Bagi penduduk Mekah berihram di tempat dia. Kata Syekh Nu'man, kesimpulannya wal qaul bi jawazil ihram min Mina huwa fatwa al-Imam Ibn Baz wal 'Allamah al-Utsaimin, wa man arada ar-ruju' ila fatawahum falyuraji' kitab Zadil Mu'tamir min manasik wa fatawa al-Hujjaj wal Mu'tamirin. Kitab Zadul Mu'tamir min manasik wa fatawa al-Hujjaj wal Mu'tamirin itu kitab karya Syekhuna Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr. Ana punya kitabnya dulu waktu pas beli di Yaman pas kunjungan yang 2014 kemarin, 2024 kemarin. Fal khulasan, kesimpulannya seperti itu, diperbolehkan bagi jamaah haji untuk berihram baik langsung dari funduk, dari hotel pada malam tarwiyah, dalam artian tanggal 7 malam tanggal 8, atau dia berihram pada tanggal 8 di Mina. Wallahu alam, dari keterangan beliau tadi yang afdal dia berihram di Mina. Dia pakai kain ihram, mungkin persiapan itu boleh-boleh saja, tapi niat ihramnya mungkin dimulai dari Mina, seperti itu tadi, niat dukhul fin nusuknya tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu kesimpulannya. Ingin baik-baik yang seperti ini memungkinkan antum ditanya, ya. Kadang anak ditanya, nggak bisa jawabannya. Alhamdulillah ada fatwa keluar tahun ini. Tahun depan kalau ada yang tanya lagi bisa jawab, ya enggak? Kita walaupun belum haji, paling tidak bekal ilmu untuk haji ini ya punya. Qala al-muallif, berkata al-muallif, fa idza tala'atis syamsu, kalau matahari sudah terbit, sara min Mina. Ingat, ana ulangi lagi. Tanggal 8 bertolak dari tempat hotel-hotel mereka menuju Mina. Apabila matahari sudah terbit, dia berjalan dari Mina menuju Arafat. Jadi sholat subuh di mana sholat subuhnya? Di Mina. Jadi zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada di Mina. Yang afdal seperti itu. Dia berjalan menuju Arafat. Fa'aqama bi Namirah. Lalu dia tinggal di wilayah Namirah. Ada masjid di sana ya, Masjid Namirah. Iya, dekat Arafah. Hatta tazula syams, sampai matahari zawal. Kalau mau sunnah-sunnahnya seperti ini. Cuman kadang belum tentu bisa dikerjakan ya, karena padat. Bukan kita sendiri yang haji itu. Tsumma shalla dzuhra wal asra jam'an. Nah, di sini baru dijamak. Kemudian salat zuhur dan salat asar dijamak. Jam'an bitakdim, dijamak dengan ditakdim. Hatta yaruha ilal mauqif, sampai dia jalan ke mauqif. Ketemu? Ada benar. Halaman 96. Sampai jalan ke mauqif, tempat wukuf. Mauqif itu artinya tempat wukuf.
Wa Arafah kulluha mauqifun. Wilayah Arafah seluruhnya tempat wukuf. Illa batna Uranah, kecuali lembah Uranah. Wa yustahabbu ay yaqifa inda sakhrat, atau wa yustahabbu ay yaqifa inda sakhrat al muftarishat wa jabal rahmah. Lihat, kata beliau, disunnahkan wukuf di as-sakhrat. Ada batu besar yang dibentangkan atau yang terbentang, dan di Jabal Rahmah. Wal wukuf bi Arafah ruknun. Wukuf di Arafah adalah rukun. La yatimmul hajju illa bihi. Tidak sempurna haji itu kecuali dengan wukuf di Arafah. Wa yuksiru minad du'a, dan memperbanyak doa. Wa min qawli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbanyak doa, perbanyak baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dulu Abdullah bin Umar beliau berdoa mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadini bil huda wa qini bit taqwa waghfir li fil akhirati wal ula. Wa yaruddu yadayhi wa yaskut qadra ma kana insanun qari'an fatihatal kitab. Wa yaruddu yadayhi ay yamuddu yadayhi, beliau menjulurkan kedua tangannya. Yaruddu yadayhi artinya yamuddu yadayhi. Wa yaskut, beliau diam. Qadra ma kana insan qari'an fatihatal kitab, beliau berdiam seukuran orang baca Al-Fatihah. Tsumma ya'ud, kemudian diulangi. Fayarfa' yadayhi, lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul mithla ma dzukir, yaqul mithla ma dzakar, dia mengucapkan lagi. Walam yazal yaf'al dzalika hatta afad, senantiasa Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut sampai beliau bertolak meninggalkan Arafah. Subhanallah, diulang-ulangi sama beliau. Doanya Masya Allah ya, doa para sahabat itu tidak seperti kita. Kalau kita apa? Ya Allah, orang kalau haji atau umrah doanya apa? Ada yang samping Ka'bah fulus, ada yang nak minta mobil, ada yang nak minta ini. Lihat para sahabat, beliau berdoa. Ya, doanya Nabi SAW, doanya para sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan apa? Allahumma dini bil huda wa qini bit taqwa waghfir li fil akhirati wal ula. Diulang-ulang. Demikian juga kemarin doa yang ketika di Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar di mana? Ketika pada saat di Bukit Sofa ya, yang disebutkan di halaman 87. Itu juga lihat doanya Abdullah bin Umar yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Disebutkan Abdullah bin Umar ketika itu berdoa ya. Allahumma aqsimni bidinika wa tawa'iyataka wa tawa'iyata rasulik. Allahumma jannibna hududaka. Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuk wa yuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa ibadaka salihin. Allahumma habibni ilaika wa ila malaikatika wa ila ibadika salihin. Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra waghfir li fil akhirati wal ula. Lihat Abdullah bin Umar, mintanya cukup, ighfirli fil akhirati wal ula, ampunilah aku di dunia dan di akhirat. Waj'alni min a'immatil muttaqin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfirli khati'ati yaumaddin. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum
wa innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma idh hadaitani lil Islam fala tanzi'ni minhu wa la tanza'hu minni hatta tawaffani 'alal Islam. Allahumma la tuqaddimni ilal adab wa la tuakhirni ilal fitan. Apa kata Nafi'? Kana Ibnu Umar yad'u bi du'ain katsir hatta yamullana wa nahnu syabab. Itu Abdullah bin Umar, ya. Orang kalau berada di Arafah, ya Allah, doanya ya Allah, minta ya Allah, Pajero ya Allah, Fortuner ya Allah. Sahabat Abdullah bin Umar doanya apa? Allahumma hdini bil huda wa qini bit taqwa waghfir li fil akhirati wal ula. Kemudian Masya Allah ya doanya ya. Allahumma hdini bil huda wa qini bit taqwa waghfir li fil akhirati wal ula. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad, wala yazalu kadzalika hatta tagruba syams. Senantiasa beliau melakukan hal tersebut sampai matahari terbenam. Fa in kharaja min Arafah qabla ghurubi syamsi fa alaihi damun. Kalau dia keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka wajib bagi dia bayar dam. Illa ayyarji, kecuali kalau dia balik lagi, fayaqif hatta taghrub. Lalu dia wukuf sampai matahari terbenam. Wadah. Ya ikhwan, di sini ada dua masalah sebelum kita masuk ke syarah. Wukuf di Arafah itu hukumnya rukun. Wukuf di Arafah hukumnya rukun. Walau lahzatan. Wukuf di Arafah hukumnya rukun haji, rukun haji meskipun lahzah, sekejap. Masuk Arafah, keluar, itu sah hajinya. Tapi ada tapinya. Kalau dia keluarnya sebelum matahari terbenam, maka bayar dam. Wukuf di Arafah walaupun sebentar hukumnya rukun. Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam tanggal 9 itu hukumnya wajib. Jadi menunggu di Arafah sampai matahari terbenam di tanggal 9 hukumnya wajib. Lanjut. Hadhihi a'malul yaumit tasi' min Dzulhijjah. Ini adalah amalan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Amalan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di sini disebutkan, kata beliau, wa huwa yaumu Arafah. Tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Qauluhu fa idza tala'atis syamsu, kalau matahari sudah terbit. Sara min Mina ila Arafat, dia jalan dari Mina menuju Arafat. Hadhihi sunnah, ini hukumnya sunnah dari Mina menuju Arafat. Kapan yang sunnah itu? 8. Apa yang sunnah, apa yang dimaksud ini tadi? Apa maksud hadhihi sunnah? Berangkatnya gitu. Gak nyambung. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh? Hadhihi sunnah. Apabila matahari sudah terbit, dia jalan dari Mina menuju Arafah. Hadhihi sunnah. Ini adalah yang sunnahnya. Sunnahnya apa? Apa sunnahnya? Ahsan, tabarakallahu fik. Pergi ketika matahari sudah terbit. Pergi ketika matahari sudah terbit. Masya Allah ikhwan, qadarul masyafa'al. Dulu anak berangkat ke Yaman itu belum pernah belajar fikih haji, belum pernah, jujur. Fikih umroh, fikih haji. Berangkat ke Yaman belajar ngambang. Di antara yang memotivasi anak belajar fikih, ngajarkan fikih haji dan umroh nih untuk memperdalam ilmu dalam bab itu. Alhamdulillah. Ya. 1 kitab, 2 kitab, terus seterusnya. Jadi yang sunnahnya apa tadi? Berangkat setelah matahari terbit. Fa idza tala'atis syamsu sara min Mina ila Arafat.
Kalau matahari sudah terbit, dia jalan dari Mina menuju Arafat. Qauluhu faqama bi namiratan hatta tazula syamsu. Lalu dia tinggal di Namirah. Kenapa lafaz Namirah tidak di kasrah? Kenapa? Hah? Nama tempat. Karena dia adalah nama tempat. Ismul ladzi la yansarif. Dia tinggal di Namirah sampai matahari zawal. Nah, itu tadi kesana enggak tuh? Iya. Dari pagi. Dari Mina, terus habis subuh antum jalan ke Namirah dulu tujuan. Oh, enggak apa-apa. Tapi antum kapan ke Namirahnya antum? Enggak apa-apa, jadilah. Sampai kapan antum di Namirah? Sampai khutbah Arafah. Terus balik lagi ke tenda. Mantap. Masya Allah, ini Haji Lukman. Masya Allah antum dapat ilmu. Apa? Bolehlah antum. Itu yang sunnah. Insya Allah nanti kalau anak aja coba ini. Pokoknya harus diamalkan yang seperti ini. Jalan kaki aja. Paling total paling 50 kilo kalau di total. Ya. Insya Allah. Wa Namirah laisat min Arafah. Namun Namirah ini bukan bagian dari Arafah. Bal hiya makanun qaribun min Arafah. Dia adalah tempat yang dekat dengan Arafah. Walladzi buniya alaihil masjid fi Sahih Muslim, dan yang dibangun padanya masjid. Jadi Namirah itu tempat yang berbatasan dengan Arafah. Dibangun masjid ada di sana. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim fi hadis Jabir at-Tawil. Hadis tentang haji ada pada hadis Jabir, panjang sekali. Kalau mau dibilang hadis yang paling panjang itu hadisnya Jabir tentang haji. Wa fihi, padanya ada lafaz wa amara bi qubbatin min sya'rin. Rasul memerintahkan untuk membuat tenda. Kubbah itu artinya tenda. Min sya'rin, dari bulu-buluan. Tudrabu lahu bi namirah, dipancangkanlah di Namirah. Fasara Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berjalan. Wala tasyukku Quraisyun illa annahu waqifun inda al-mash'alil haram. Dan tidak ragu seorang Quraisy pun melainkan bahwasannya Nabi SAW, atau tidak ada Quraisy yang ragu, ya, melainkan bahwasannya Nabi SAW telah wukuf di Mash'aril Haram. Maksudnya wukuf di sini, ya, tinggal di Mash'aril Haram. Kama kanat Quraisy tasna' fil jahiliyah, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh kaum Quraisy pada saat jahiliyah. Jadi Quraisy tidak meragukan tentang tindakan Nabi SAW hal tersebut, kata Jabir. Bahwasanya Rasul berada di Al-Mash'aril Haram, sebagaimana orang-orang jahiliyah Quraisy melakukan wukuf di Al-Mash'aril Haram. Fa'ajaza Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW membolehkan berada di Al-Mash'aril Haram. Hatta ata Arafah, sampai Nabi SAW mendatangi Arafah. Fawajadal kubbah qad duribat lahu bi Namirah. Lalu Nabi SAW mendapati tenda beliau dibuat di Namirah. Fanazala biha, singgahlah beliau di Namirah. Hatta idza zaghatis syamsu, sehingga tatkala matahari sudah tergelincir, amara bil qaswa faruhilat lahu. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk dibawa dengan onta, kemudian dia diperjalankan, ya. Al-Qaswa itu tempat, ya. Al-Qaswa, amara bil Qaswa, beliau memerintahkan untuk tinggal di Qaswa, ya, onta. Al-Qaswa itu onta, ya. Al-Qaswa itu onta. Faruhilat lahu, lalu Nabi SAW dikendarakan atau diarahkan, diperjalankan dengan onta tadi. Kemudian ulangi.
Fa'ajaza Rasulullah SAW hatta Arafah. Lalu Nabi SAW membolehkan ya, untuk berada di Al-Masy'aril Haram sampai Nabi SAW mendatangi Arafah. Fawajadal qubba qad duribat lahu bin namirah, dan beliau mendapati ada tenda sudah dibuat di Namirah. Fanazala biha, beliau singgah di situ. Hatta idza zaqatis syamsu amara bil qaswa faruhilat lahu, sehingga tatkala matahari sudah tergelincir zuhur ini, beliau memerintahkan untuk disiapkan ontahnya. Faruhilat lahu, lalu Nabi SAW diperjalankan dengan menggunakan onta tadi. Fayuqimu binamirah in tayassara lahu dzalik, sehingga yang disunnahkan bagi orang jamaah haji dia tinggal di Namirah kalau memungkinkan. Wal ghalib annahu la yatayassar likullil hujjaj, namun kebiasaannya tidak termudahkan bagi setiap jamaah haji ya. Hatta idza zalatis syamsu amara binaqatihi al-qaswa ya, sehingga tatkala matahari sudah tergelincir, beliau memerintahkan onta al-qaswa. Al-qaswa itu onta ya, memerintahkan ontanya. Faruhilat, beliau pun diperjalankan. Tsumma sara hatta ata batnal wadi, kemudian berjalan sampai mendatangi batnul wadi, lembah, perut lembah ya. Min ardi Uronah, di wilayah Uronah. Fa khataban nas, beliau pun berkhutbah. Wa huwa ala rahilatihi, beliau khutbah di atas kendaraan. Khutbatan azimah, khutbah yang sangat-sangat agung. Qarrara fiha qawaidat tauhid, beliau tekankan di situ kaidah-kaidah tauhid ya. Wa hadama fiha qawaidash syirki, beliau hancurkan kaidah-kaidah kesyirikan. Wa amara bi ikhlasid din, Rasul memerintahkan untuk mengikhlaskan agama. Wa bayyana huquqar rijal 'ala nisa wan nisa 'ala rijal, beliau menjelaskan hak kaum suami terhadap kaum wanita, hak istri terhadap suami. Wa bayyana idhamal hurmat ats-tsalas ad-dima wal amwal wal a'rad, Rasul juga menjelaskan agungnya kehormatan-kehormatan yang tiga, darah, harta, dan kehormatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu berada di bawah kedua kakiku. Mawdu', diletakkan di bawah kedua kaki. Dari kata Nabi SAW, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu', seluruh perkara jahiliyah itu semuanya diletakkan di bawah kedua kakiku. Dima'ul jahiliyah mawdu'ah, darah-darah jahiliyah itu sudah dihancurkan, diletakkan, sudah tidak usah dianggap lagi. Apa maksud dima' jahiliyah? Darah jahiliyah itu gini, apabila ada yang terbunuh satu orang dari orang, maka yang lain akan membalas, saling balasan, saling sahud. Itu kebiasaan jahiliyah. Wa inna awwala damin adha min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn Harith ya. Dan darah yang pertama kali aku letakkan dari darah kami, kerabat kami, darahnya Ibnu Rabi'ah ibn Harith. Karena mustardian, dulu dia sedang menyusu fi Bani Sa'ad, menyusu di Bani Sa'ad. Faqatalathu Hudzail, namun dibunuh oleh Hudzail. Sudahlah, bahasa kitanya, tidak usah saling dendam-dendam lagi ya. Wa ribal jahiliyah mawdu'un, riba jahiliyah semuanya diletakkan di bawah kakiku. Wa awwalu riba adha'u riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu. Riba yang pertama kali kuletakkan riba jahiliyah, ada ribanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, itu diletakkan semuanya. Tidak ada riba-riba. Fattaqullaha fin nisa. Jelas ya, Rasul mempraktikkan langsung beliau pribadi. Karena lebih ya ikhwan, lebih mengena. Contoh misalkan ketika seorang dai mengatakan tidak boleh riba, haram, dia sendiri yang mempraktikkan tidak riba. Dia mengatakan misalkan anjuran, misalkan apa ya, Ustadz nyuruh zuhud. Zuhud itu apa ya ikhwan? Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat ya. Zuhud ya ikhwan. Zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kemudian fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap kaum wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian telah mengambil istri-istri tersebut dengan amanillah, dengan amanah janji dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna, dan kalian punya hak terhadap istri, alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, yaitu agar perempuan istri kalian tidak
membiarkan ada seseorang pun menginjak kasur-kasur atau permadani kalian dari kalangan orang yang tidak kalian sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau ternyata istrimu melanggar, mengizinkan ada orang masuk ke rumahmu tanpa izin dia, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak membekas. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kaum istri juga punya hak terhadap kalian suami untuk dikasih rezeki, kasih pakaian dengan cara yang ma'ruf. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Jelas? Wa kana dzalika yaumul jum'ah. Dan yang demikian itu yaumul jum'ah terjadi kapan? Khutbahnya ini hari Jumat. Arafah di zaman Nabi SAW terjadi di hari apa? Hari Jumat. Tsumma shalat zuhra wal asra jam'an bit taqdim. Kemudian Rasul salat zuhur, salat asar jamak takdim. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim min hadits Jabir, fa shalat zuhra rak'atain sirran, tsumma shallal asra rak'atain sirran. Rasul salat zuhur 2 rakaat sir, salat asar 2 rakaat sir. Fadalla hadza ala annahu lam yusalliha jum'ah. Ini menunjukkan Rasul tidak salat Jumat. Ya, salat zuhur beliau. Li'annahu law kanat Jum'ah la kanatil khutbah ba'dal adzan. Karena kalau seandainya Rasul salat Jumat, mestinya khutbahnya setelah adzan. Tapi tidak. Wali jahrin fiha bil qiraah, dan juga jahar. Jumat itu bacaannya. Rasul tidak menjaharnya. Bal adzana tsumma aqama fa shalat zuhran qasran. Bahkan azan kemudian beliau mengumandangkan qomat, salat zuhur ya dengan qasar. Tsumma aqama fa shalal asar ba'dahu qasran. Kemudian qomat lagi, salat asar qasar. Wa bayyana al-ulama rahimahumullah al-hikmah fi jam'i taqdim, qalu liyattasi'al waqtu lil wuquf bi Arafah min adh-dhuhri ila ghurubi syams. Para ulama menjelaskan apa hikmah Rasul menjamak takdim. Alasannya supaya luas waktunya untuk wukuf di Arafah dari zuhur sampai matahari terbenam. Jelas? Seperti itu. Wallahu ta'ala mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Insyaallah mudah-mudahan selesai. Ini nanti kalau selesai ini kita lanjut kitab yang berikutnya lagi, bab haji. Matang-matangkan bab haji.